Selamat datang kembali pada materi inisiasi yang pertama pada mata kuliah perencanaan pemasaran. Minggu yang pertama, pada modul yang pertama kita akan bahas tentang konsep dasar perencanaan pemasaran dan juga bagaimana proses dalam penyusunan setiap perencanaan dalam pemasaran. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari hari ini? Ya, tentu saja kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari perencanaan pemasaran. Yang kedua, kita akan belajar arti pentingnya, ya, manfaatnya, macam-macam dan juga proses dari perencanaan pemasaran. Nah, sebelumnya buku apa saja yang kita bisa baca, yang kita peroleh, yaitu dari judulnya adalah Perencanaan Pemasaran dengan karangan Daniel Tumpal dan juga tambahan silakan kalian baca ya marketing plans, how to prepare them, how to use them ya dengan pengarang McDonald's and Wilson ya. Nah, oke, sebelumnya kita akan masuk dalam konsep dasarnya terlebih dahulu. Konsep dasar dari perencanaan pemasaran itu apa? Ya, perencanaan pemasaran adalah proses perencanaan tahapan-tahapan aktivitas dalam pemasaran. Jadi kita sebelum kita melakukan pemasaran, kita harus tahu dulu bagaimana cara merencanakan step by step-nya seperti apa. Jadi disebut dengan perencanaan pemasaran. Ya, yang kedua adalah manfaat dari perencanaan pemasaran itu apa? Manfaat dari perencanaan pemasaran adalah yang pertama adalah peta situasi pasar. Jadi kita bisa melihat peta situasi kondisi pasar saat ini seperti apa. Itu yang kedua, ya membantu dalam kontrol manajemen dan juga bagaimana cara kita mengimplementasikan strategi khususnya dalam pemasaran. Ya, yang ketiga adalah memberikan informasi peran dan fungsi setiap anggota-anggota baru dalam suatu perusahaan yang ada. Nah, yang keempat, kita bisa melihat gitu ya, memperlihatkan gambaran dalam koordinasian semua sumber-sumber daya yang digunakan untuk apa? Mengimplementasikan dalam perencanaan pemasaran. Nah, yang kelima, bagaimana cara menstimulasi ya pemikiran-pemikiran kita, pemikiran-pemikiran baru, tentunya dalam pemanfaatan optimal dalam sumber daya yang akan kita gunakan nantinya. Ya, yang keenam, bagaimana memberikan gambaran sekali lagi pembagian tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab gitu ya, pengaturan jadwal gitu siapa saja, kegiatan-kegiatannya apa saja. Itu dari perencanaan pemasaran. Dan yang terakhir, manfaat dari perencanaan pemasaran adalah mengantisipasi ada masalah nih, ya ada kesempatan, ada ancaman. Nah, kita bisa mengantisipasi dari perencanaan dari pemasaran ini. Oke, berikutnya kita akan melihat macam-macam dari perencanaan pemasaran apa saja. Yang terbagi ada dua ya. Yang pertama adalah perencanaan produk baru, ya. Yang kedua adalah perencanaan tahunan, ya. Jadi dibagi dalam dua bagian. Nah, perencanaan dalam produk baru ini, perencanaan ditujukan untuk apa? Membuat produk, ya, layanan baru, gitu ya, lini produk baru atau merek yang sebenarnya belum diperkenalkan, gitu ya, oleh perusahaan yang belum diketahui oleh orang banyak. Nah, untuk membuat ini perencanaan itu kadang-kadang perlu gitu ya kita dituntut untuk apa membuat banyak asumsi-asumsi wah berdasarkan produk apa dan lain-lain yang kita mirip sejenis gitu ya. Jadi asumsi-asumsi bakal terjadi seperti apa, makanya disebut dengan macam-macam perencanaan pemasaran ya. Yang kedua adalah perencanaan tahunan. Dalam perencanaan pemasaran tahunan, perencanaan ini ditujukan untuk apa? Produk atau proyek atau mungkin layanan atau merek yang sudah ada sebenarnya. Sudah pernah kita tahu ya, sudah ada dalam perusahaan gitu ya. Merupakan modifikasi, tambahan gitu ya, penyesuaian perencanaan lagi tahunan. Setiap tahun kita rencanakan. Nah, seperti itu ya dan memasarkan produk-produk yang sudah ada. Itu yang pertama. Ya. Oke, kemudian kita akan bahas lagi tentang rencana strategi. Rencana strategi itu apa sih gitu ya? Rencana strategi itu adalah arah atau visi jangka panjang ya. Jangka panjang suatu perusahaan ya, bukan isu manajemen sehari-hari tetapi jangka panjang ya, sekali lagi. Jadi rencana strategi ini menjangkau waktunya lebih dari setahun gitu ya, tahun anggaran berikutnya gitu ya. Biasanya jangka waktunya itu 3 sampai 5 tahun. Jadi lebih dari setahun gitu ya. Sedangkan rencana pemasaran taktik adalah rencana jangka pendek. Jadi ingat baik-baik ada dua definisi ya, rencana pemasaran taktik sama rencana strategi ya. Kemudian kita akan bahas proses penyusunan perencanaan pemasaran. Apa saja sih prosesnya? Yang pertama kita harus tetapkan pernyataan misi dari perusahaan itu. Apa misinya? Ya kita harus tahu dulu visi dan misi. Misinya apa dalam perusahaan itu? Yang kedua, kita harus menetapkan sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan itu apa? Tentu dalam perusahaan punya sasaran target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut ya tentang bagaimana memasarkan produknya. Kita harus tahu dulu apa sasaran dari target dari perusahaan itu. Yang ketiga kita harus audit, seringkali harus audit pemasaran. Ya, yang keempat kita harus melakukan analisis SWOT, sekali lagi kekuatannya apa, kelemahannya apa, yang dimiliki produk itu, yang dimiliki perusahaan itu, ya. Bahkan kita harus menganalisis gitu ya, memperhitungkan apa sih ancamannya gitu ya, apa sih kesempatannya, peluangnya gitu ya.
yang buat kita semua untuk dalam sebelum kita melakukan perencanaan pemasaran. Nah, yang kelima kita harus buat asumsi sekali lagi. Asumsi terjadi kalau misalkan produk ini tidak laku, asumsi produk ini kalau misalkan gagal, gitu ya, asumsi produk ini kalau tidak disukai, dibenci, gitu ya. Nah, kita harus membuat asumsi-asumsi itu. Yang keenam adalah menetapkan sasaran pemasaran. Ya, sasaran pemasaran kita seperti apa, strateginya seperti apa. Ya, yang ketujuh bahwa kita memperkirakan hasil yang akan kita harapkan. Ya, bahwa dari pemasaran ini plan A gitu ya, hasil yang kita harapkan adalah penjualan targetnya adalah misalkan 1.000 misalkan, hasil yang diharapkan seberapa. Gitu ya. Dan yang ke-8 bagaimana bisa mengidentifikasi rencana alternatif ya, rencana alternatif yang lain gitu ya, atau bauran yang lain. Yang ke-9 kita harus menentukan anggaran. Ya, kita harus menentukan anggaran-anggaran untuk melakukan pemasaran itu. Nah, yang terakhir adalah 10 membuat rencana implementasi 1 tahun pertama. Ya, implementasinya apa? Itu ya dalam perencanaan yang sudah kita buat. Nah, ini adalah proses dari tahap pertama sampai tahap yang 10 adalah proses penyusunan perencanaan pemasaran. Ya, berikutnya apabila perencanaan pemasaran itu didasarkan kepada pasar sekali lagi, ya pasar pelanggan gitu ya produk. Nah, maka perencanaan perusahaan itu berkaitan harus dengan sumber daya perusahaan itu. Ya, sekali lagi, ketika kita melakukan perencanaan pemasaran didasarkan pada pasar, pelanggan atau produk gitu ya, maka perencanaan perusahaan itu harus berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam perusahaan itu. Yang kedua, perencanaan perusahaan itu memberikan visi jangka panjang tentu saja ya tentang perusahaan itu. Ya, punya visinya jangka panjang biasanya lebih dari 5 tahun. Dan apa yang harus diperjuangkan dalam perusahaan itu? Ya, dengan mempertimbangkan apa saja gitu ya, tentu harus mempertimbangkan harapan dari para pemegang saham. Ya, apa sih harapan dari mereka stakeholder gitu ya, pemegang saham, tren lingkungan saat itu jadi apa sih, gitu, tren sumber daya alam gitu ya atau sumber daya pasar seperti apa sih, tren pasar konsumsi seperti apa, dan juga bagaimana kompetensi khususnya ya perusahaan itu seperti terlihat dalam audit dalam manajemen tentu saja. Makanya tadi perlu dalam prosesnya adalah perlu melakukan audit manajemen ya. Kemudian outline-nya ini berikut, outline-nya ada dari tabel dari ringkasan eksekutif, pendahuluan, kita harus buat pendahuluannya. Yang kedua kita harus analisis situasi gitu ya, lingkungan situasi, permintaannya, tren permintaannya seberapa banyak gitu ya, faktor-faktor sosial budayanya seperti apa, demografinya dari produknya itu seperti apa, minat customer-nya gitu ya, dan setiap kondisi-kondisi ekonomi juga pada saat dibentuknya produk ini gimana reaksinya gitu, area geografisnya seperti apa yang dipilih gitu ya, bahkan kelas-kelas teknologi produknya seperti apa yang bakal kita ciptakan gitu ya. Kondisi-kondisi itu yang kita harus lihat, kondisi bahkan lingkungan netral juga, lingkungan finansial, lingkungan pemerintahan gimana aspeknya gitu ya, lingkungan dari segi media seperti apa, sosial media gitu ya, bahkan lingkungan yang menaruh minat khusus tentunya kita harus lihatkan gitu ya, bahkan sampai nanti lingkungan kompetitor nih ya, kompetitor seperti apa lingkungannya, pesaing dari kita lihat dari kacamata pesaingnya ya. Bahkan kalau kita bisa lihat nanti target pasarnya gimana, nanti kita masuk ke dalam masalah kesempatan ya, dan juga sasaran pasaran, tujuan strategi pemasaran gitu ya. Bahkan nanti kita akan ringkasan gitu ya, dan kita mengimplementasikan dan mengontrol dari setiap perencanaan pemasaran yang ada. Oke, nah kita akan bahas diskusi itu suatu bisnis dijalankan tanpa melalui perumusan perencanaan pemasaran tidak akan bertahan lama dan cenderung berjalan tidak teratur. Setuju nggak? Ya, jadi suatu bisnis, sekali lagi saya ulang, suatu bisnis dijalankan tanpa melalui perumusan perencanaan pemasaran. Itu tidak akan bertahan lama dan cenderung berjalan tidak teratur. Setuju nggak dengan pendapat pernyataan tersebut? Atau mungkin pertanyaan statement saya adalah kita merencanakan kegagalan sama dengan gagal merencanakan. Setuju nggak? Merencanakan kegagalan sama dengan gagal merencanakan. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan masuk dalam bagian yang kedua, kita bahas lagi PowerPoint yang kedua, nanti kita simak. Terima kasih, salam Multipreneur, salam sehat buat kita semuanya.